wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Ketua Masjid Jami Al-Ikhlas Hadratul Mukarram wal Mukarram Bapak Tamin Al-Habib beserta jajaran kepengurusan DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan panjang umur dan mudah-mudahan tetap istiqomah di dalam mengurus masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Jami Al-Ikhlas. Hadratul Mukarram wal Mukarram, tokoh masyarakat kita dan sebagai imam besar Masjid Jami Al-Ikhlas, Hadratul Mukarram wal Mukarram Ayahanda Al-Ustaz Haji Tajuddin. Kita doain mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dibanyakin duitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadratul Mukarram wal Mukarram Ayahanda Al-Ustaz Haji Abdullah, beliau yang alhamdulillah istiqomah walaupun rumahnya jauh dari Masjid Jami Al-Ikhlas. Memang ini rumah saya, tapi beliau istiqomah untuk bisa terus hadir di Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dipanjangin umurnya sampai kiamat kurang seminggu. Amin ya rabbal. Serta para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang alhamdulillah biasa Pak perdana jamaahnya sampai lebih luar. Mudah-mudahan terus kita diberikan kekuatan, terus kita diberikan istiqomah untuk mengisi bulan suci Ramadan ini, terutama kita bisa qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat tarawih berjamaah di tempat ini sampai dengan nanti akhir di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam semua disampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dipastikan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya ingin menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, mari sama-sama kita baca satu suratul Fatihah. Baru saja kita mendengar ada berita duka cita. Salah satu Bilal atau muadzin di Masjid Jami Al-Ikhlas, Hadratul Mukarram Allah yarham Bapak Haji Masjid bin Majid, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut informasi yang saya dapat, bahwasanya beliau pada Jumat masih jadi Bilal mengumandangkan azan. Mudah-mudahan itu adalah merupakan menjadi amal soleh yang akan nanti dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab muadzin itu nanti dalam Supriyadi dalam takut di akhirat nanti lehernya panjang kayak suam, Pak. Iya,
lahannya, lehernya panjang udah kayak semua. Dia kagak pakai nunjuk jadi umat Nabi Muhammad. Asal lehernya diangkat aja, dia kelihatan itu dia muadzin, ya muadzin masjid yang Al-Ikhlas. Mudah-mudahan makanya dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya. Alhamdulillah, walaupun solehah, khususon almarhum Bapak Haji Masjid bin Kumajid. Allahumma billah walhamdu bila haulatina ya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di awal pelaksanaan ibadah puasa yang baru saja kita laksanakan. Yang kemarin informasi dari TV agama termasuk lambat dan telat. Sebab apa? Orang masih ragu-ragu. Ini puasa Sabtu apa Minggu, sampai pada akhirnya diadakan rapat secara tertutup yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Maka pada akhirnya waktu Isya telah tiba, keputusan juga belum ada. Maka pada akhirnya setelah mendapatkan kabar dari Aceh Darussalam yang dikatakan bahwasanya Pulau Jawa hampir semuanya diadakan kegiatan itu yang namanya bulan. Harapannya cuma Aceh. Alhamdulillah setelah ada informasi di Aceh ada yang menyaksikan adanya bulan. Dua orang yang disumpah, kemudian ditetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Alhamdulillah. Kita ini orang yang kagak ngerti, kadang-kadang kita suka kesel. Itu ngapa pemerintah pakai kayak begitu sih? Padahal saudara-saudara kita di Muhammadiyah udah tetapin tanggal 1 Maret itu tanggal 1 Ramadan. Tapi kita ini tetap harus melihat wujudul hilal. Karena apa? Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan. Kita ini bukan orang-orang ahli puasa. Kita ini orang-orang yang kali mati tentang ilmu falak. Mereka itu yang diutus oleh pemerintah. Mereka itu orang-orang yang mengerti tentang ilmu falakiyah. Waktu yang tinggi dan berhari-rayalah kalian dengan kita juga melihat. Maka awalnya kita lihat bulan, nanti perbulannya dilihat bulan juga oleh pemerintah. Kenapa kita harus ikut pemerintah? Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Kita taat kepada pemimpin kita. Ditetapkan 1 Maret sebagai 1 Ramadan, maka pada hari itu kita melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang terjadi di kalangan kita bukan puasanya yang dipikirin, lebarannya yang dipikirin. Puasanya belum, tarawihnya juga, baca Quran apalagi. Kadang-kadang masih sebulan melaksanakan ibadah puasa, ibu-ibu udah banyak yang pada tenaga.
Katanya apa? Persiapan. Ntar kalau puasa katanya tenang, udah kagak mikirin baju, udah kagak mikirin celana, udah kagak mikirin sejadah, udah kagak mikirin itu teori. Padahal di bulan puasa masih aja tetap yang namanya buka aplikasi. Betul. Itu di handphonenya ada Lazada, di handphonenya ada Shopee, di handphonenya ada Beli, ada Lapak, semuanya ada di situ. Makanya sekarang hampir rata-rata ibu-ibu walaupun nggak pernah kelihatan bertenaga, nggak pernah kelihatan bersih, nggak pernah kelihatan jalan-jalan ke mall, tapi bajunya banyak. Karena apa? Hampir rata-rata lewat online atau paketan. Kadang-kadang suaminya dulu ada orang assalamualaikum depan rumahnya. Assalamualaikum, dia pikir tamu mau undang tahlilan apa undang apaan. Agak taunya pakai. Makanya hati-hati nih ibu-ibu. Saya bilangin, kalau ibu-ibu selalu beli paketan atau belanja online yang kagak pernah izin sama suaminya, nggak pernah bilang sama suaminya, hati-hati nanti matinya khawatir jasadnya dikirim lewat JNT. Nauzubillah min. Ya Allah, para ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang selama Ramadan sungguh luar biasa. Kita melihat tanda-tanda Ramadan kalau usah 5 bulan. Kita melihat tanda-tanda Ramadan nggak usah kita hitung-hitung hisab. Cukup kita lihat di televisi. Kalau udah ada iklan sirup aja, kalau ada udah iklan sarung badmor, kalau ada udah iklan makanan-makanan yang lain, maka itu sudah menandakan detik-detik dekatnya bulan suci. Ini kita kadang-kadang semangat Pak. Ya, ibu-ibu semangat. Yang punya WhatsApp kadang-kadang di awal bulan suci Ramadan tulis status. Ya Pak Haji, apa statusnya? Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Ya. Awal doang, terawih hari pertama, hari kedua dipoto, alhamdulillah. Hari kedua yang ceramah Ustaz Haji Angkur Jamalia, terawih pertama kedua, besok-besokannya dapat 1 minggu. Apalagi dapat 10 hari udah mulai berkurang. Apalagi tinggal 1 minggu lebaran, tinggal orang Betawi doang. Habis yang lain tuh. Mana itu Mas Anu? Pulang dia. Ya. Kemana Mas Anu? Gua lihat tadi itu kardus diikat-ikatin di motor. Ya, itu berangkat. Ya, langsung pulang. Ya, ke kampungnya masing-masing. Masuk aja kita mau seminggu daripada Idul Fitri, ganti status kita. Apa statusnya? Kita akan ditinggal oleh satu gerbong yang begitu mulia. Pesawat Ramadan akan meninggalkan kita. Puasa kagak loh. Puasa kagak pakai hidup nulis status. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Qul amin wa antum bi khair. Hidup terawih kagak, Jumatan kagak pernah. Gila sholat Idul Fitri paling depan, Idul Fitri paling depan. Masjid Jami Al-Ikhlas masih dikunci, udah nyampe. Takbiran pakai nangis lagi, takbiran pakai nangis. Puasa kagak, terawih kagak, baca Quran juga goro-goro takbiran pakai nangis. Kata malaikat, nangis kentut loh. Ya Allah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Amin. Amin. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini saya istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Saya istiqomah untuk baca Al-Quran walaupun kagak hatam. Sebab apa? Baca Al-Quran itu kagak dituntut untuk hatam di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kan buat gaya-gayaan, buat tulis status. Alhamdulillah baru saja selesai juz pertama. Ya, dia tulis status. Iya, padahal baca Qurannya apa hanya ditabrak, matnya ditabrak, tamim ditabrak, tajwidnya kagak bener, kagak beres. Baca Qurannya selagu-lagunya ada. Padahal Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman kepada mereka, orang-orang yang sembarangan dalam baca Al-Quran, kejar khatam, tapi tajwidnya nggak pernah diperhatikan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Rubba qari'in wal Qur'an yal'anuh." Berapa banyak kata Rasulullah orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran malah melaknatnya, Al-Quran malah nyumpahin orang itu. Sebab apa? Karena baca Al-Qurannya sembarangan, baca Qurannya sembrono. Al-Quran mengajarkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Paham Pak? Paham? Ibu-ibu paham Bu? Paham ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Sebelum saya tutup, ada informasi yang perlu saya sampaikan. Titipan dari Ketua DKM Bapak Amin Ahmadi, terutama kepada ibu-ibu. Bu, kalau kita mau sholat tarawih jangan pada duduk di belakang. Bu, kalau datangnya duluan isi saf-saf yang pertama, sehingga jamaah-jamaah yang lain yang belum nyampe ke bagian tempat ini mah pada minggir ke belakang. Saya khawatir di tetangga itu minggir nyungsep di situ. Ini ya isi. Kalau orang yang belum datang sejadahnya jangan digelar. Ini kebanyakan begitu. Kadang-kadang di rumah anaknya, nih titip sejadah rumah taruh ya omongan pojokan dekat kipas angin. Orangnya belum nyampe, tapi sejadahnya udah nyampe. Pas mendatang pas lagi kagak berangkat tarawih. Akhirnya cuma sejadahnya doang. Itu insya Allah yang begitu nanti masuk surga sejadahnya. Orang yang agaknya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Dan paling terakhir kita tutup dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kembali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, sehingga di bulan suci Ramadan kita bisa isi waktu per waktu, menit per menit, detik per detik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Air udah nyampe dari sini lipat tangan minum air mana ini? Iya, mana trek ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.